Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspitasari SPD dari SD Negeri Sidomulyo 03, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pati. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu dan kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Ada 3 pertanyaan pemantik pada tugas koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan tersebut yaitu, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan, saya hanya menganggap pembelajaran itu hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Biasanya, saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada pemahaman karakteristik. Sehingga saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, jika mereka mendapatkan tugas atau ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran tersebut sudah berhasil. Karena saya menganggap murid itu hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid itu sudah benar-benar paham atau tidak tentang apa yang saya ajarkan, karena saya hanya melihat ketercapaian materi saja. Sebelumnya, saya hanya meminta siswa untuk menghafalkan materi yang saya ajarkan saja, tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut bisa dipahami sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul pelajaran ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya melihat dari aspek kognitif, tetapi juga harus melihat melalui aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan juga budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi sesuai model pembelajaran dan juga media yang tepat. Guru itu sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan juga berpusat kepada murid.
Saya pun harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak itu dilahirkan secara unik dan memiliki kelebihan atau kekurangan masing-masing. Saya pun harus menghargai setiap karakteristik murid tersebut. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada murid tumbuh dengan kodratnya. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi juga menuntut. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Selalu berusaha menjadi teladan bagi murid, baik itu perkataan maupun juga perbuatan. Saya juga harus mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Akhir kata, jadilah guru yang memerdekakan anak dalam belajar sehingga mampu menuntun anak untuk menggali atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.